datang di Kupas Habis Traveling Blogging. Halo Kak Dana, kalau misalnya teman-teman di sini mau juga sharing ya pengalaman travelingnya atau travel bloggingnya, bisa langsung aja request to speak karena aku bakal langsung ACC dan kalian bisa langsung lah sharing gitu. Oke, mungkin kita tunggu ya orang-orang untuk datang dulu dan juga kita tunggu juga speaker-speaker yang udah Bingro undang buat datang. Jadi kita tunggu mungkin 1 sampai 2 menit dulu nih ya. Halo, halo Ichan. Long time no see. Kita bakal tunggu buat teman-teman buat join dulu dan juga kita masih menunggu ini speakernya untuk join juga. Jadi mohon bersabar ya. By the way, kalau boleh nih, aku pengen cerita sedikit. Kenapa sih alasan aku ngusulin Twitter Space travel blogging? Nah, ini karena kayaknya lagi bukan pada marak ya, tapi udah travel blogging ini udah ada dari udah dulu-dulu gitu. Yang mulai dari ada Blogspot, Medium begitu. Dan sekarang sudah pakai domain sendiri orang-orang bloggingnya. Jadi karena travel blogging ini merupakan suatu fenomena, fenomena yang udah ada dari dulu dan agak jarang dibahas gitu ya. Jadi pengen sih gitu buat teman-teman di sini buat kenal lebih dalam begitu loh. Jadi travel blogging ini ngapain aja sih dan kenapa sih kok traveling aja harus gitu, bukan harus ya. Ditulis gitu dan juga didokumentasikan dalam bentuk blog atau vlog begitu. Kan ini juga merupakan suatu bentuk konten kreator ya, yang udah banyak gitu yang ngelakuin. Jadi pengen lah aku bahas gitu biar teman-teman lebih mengenal lah the word about travel blogging. Nah, di sini aku nggak sendiri karena aku juga udah ngundang beberapa speak yang memang masih belum join sih, jadi minta tunggu beberapa menit dulu ya sambil speakernya OTW join Twitter Space. Juga mau ingetin buat teman-teman yang mau sharing juga, mungkin pengen sharing pengalaman traveling atau ngeblogging atau travel blogging gitu. Bisa langsung aja request to speak karena pasti aku bakal ACC langsung. Uh, Pasti bakal aku ACC langsung dan langsung aja bisa langsung apa namanya sharing gitu. Sebentar Kak Devon, aku jadiin co-host dulu ya. Boleh di ACC co-host invitation-nya. Sementara itu, aku pengen ngajak Kak Devon nih. Halo Kak Dev, available nggak nih buat ngomong? Halo. Halo, daripada gue ngomong sendiri nih, aku pengen tanya-tanya ke Kak Devon. Hmm, Gitu.
Kak Devon, familiar nggak dengan istilah travel blogging? Cukup familiar sih kalau travel blogging. Udah ini ya, udah tahu dan apakah punya nih pernah menikmati juga konten travel blogging gitu? Hmm, nggak sering lihat orang yang jalan-jalan gitu terus direkam ya. Beberapa Vlog sih gitu. kayak kadang di YouTube. Ya, ya, Mm-mm. betul. Oke. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu ya. Kak, tukang ngider. Halo, Ini selamat panggilannya, malam. panggilannya siapa nih? Dengan Andrew. Oh, Kak Andrew ya. Ya, Oke. betul. Oh, salam kenal loh Kak, ini pertama kali kita ngobrol. Iya nih, salam kenal juga. Oh iya, nama aku Debbie nih, ya Min Grow dari Growth Space. Salam Dengan kenal Debbie. juga. Ya Debbie. Oke, Salam kenal siap-siap. juga buat audiens gitu, biar tahu lah siapa yang nge-host gitu. Terus ini Kak Andrew, boleh perkenalan dulu kali ya Kak, buat audiens di sini? Boleh dong. Oke, selamat malam semuanya buat para pendengar setia Growth Space. Jadi perkenalkan, nama saya Andrew. Saya biasa dikenal sebagai tukang ngider, seorang travel blogger yang kini berdomisili di Jakarta. Oh, oke di Jakarta ya. Betul. Oke. Nah, langsung aja nih Kak. Mhm. Akhir-akhir ini atau akhir-akhir ini, akhir-akhir ini Kakak traveling kemana nih Kak? Perjalanan terakhir? Perjalanan kemarin baru balik banget dari Solo. Solo, Bandung. Oh, Bandung juga. Tapi ya yang agak jauh dikit ya, Solo deh. Solo. Biar kelihatan Solo. mainnya jauh gitu ya. Iya. Oke. Lumayan, jadi kemarin bareng sama Dinas Pariwisata Surakarta. Kemarin Oh, sempat keliling-keliling di Solo, Karanganyar, gitu. oh, collab-collab gitu Kak? Kebetulan iya. Jadi kemarin bareng sama Dinas Pariwisata, bareng sama beberapa travel blogger lain, ada dari Oh, Majalah, ada juga sampai Kuala Lumpur, mereka ikut juga. Jadi kita bareng berkolaborasi. Kalau kalau bahasa anak travel blogger atau anak-anak travel tuh biasanya namanya fam trip atau familiarization trip sih. Jadi untuk Andrew. memperkenalkan, betul, kita memperkenalkan, biasanya Dinas Pariwisata memperkenalkan berbagai apa ya, tempat-tempat wisata, lalu apa yang menarik untuk didatangi di kota-kotanya, gitu sih. Oke, jadi Heeh. kalau bisa dibilang Kakak ini diminta ya, diminta sama Ya, Dinas Pariwisata untuk diundang, diundang ya, bukan nggak diminta diminta kayak loh. diundang gitu. Ya apa aja nih. Diundang sama Dinas Pariwisata untuk memperkenalkan mungkin daerah-daerah terkenal di ya tergantung Dinas Pariwisatanya di mana begitu ya, Betul, Kak. betul, betul. Tergantung dari Oh, wilayah wilayah mana yang nanti mau di apa namanya, kita promosikan, kita publikasikan, oke. begitu. Nah, kalau kayak gitu tuh berarti namanya bukan solo ya, Kak? Kakak bareng-bareng travel blogger lainnya ya? Ya, maksudnya bukan solo travel blogger gitu, bukan solo Maksudnya solo, traveling gitu ya. iya bukan solo traveling ya? Ya kalau kalau solo family trip biasanya, bersama Hmm, beberapa orang sih, gitu. oke. Itu secara secara resminya ya, tapi kalau misalkan pergi sendiri ya sometimes beberapa kali juga pergi sendiri, ke Mm-mm. mana-mana misalkan ke Jogja, ke Bali, kayak gitu. Itu Nah, beda lagi sih ceritanya, ya gitu. nih. Nah, kalau misalnya nih yang biasanya aku Mhm, lihat di konten Kak Andrew ya, yang biasanya yang terakhir kuliah tuh di Bali, mhm, wah, itu Kakak eh naik apa tuh biasanya? Karena aku lihat juga kayak sering gitu Kakak kayak motoran sendiri. Nah, itu iya. kalau untuk di Bali tuh Kakak gimana tuh Kak perjalanannya? Oke, kalau Bali itu awal tahun akhir tahun lalu ke Mhm. awal tahun ini itu memang berdua. Jadi kita Oh, berencana waktu itu mau nyoba naik motor dari Jakarta sampai Bali dan berhasil. wow. Ya, Wow. jadi waktu itu kira-kira perjalanan sekitar 2 hari 1 malam, nyaris 2 hari 2 malam sih sebenarnya. Terus karena kita maksain langsung aja, kita istirahatnya di Bali aja di Denpasar. Jadi dari Jakarta naik motor lewat Pantura, lalu nanti Mhm, lanjut lagi sampai sampai ke arah Ngawi ke tengah, terus baru mhm. lagi Pantura sebelah timur, Jawa sebelah timur. Terus dari situ nyebrang deh dari Ketapang ke Giling Nanuk. Terus masih jalan lagi tuh 3,5 jam ke Denpasar.
gitu. Oh, gitu. Wah, ini Mm-mm. kayak dari ujung ke ujung ya Jakarta yang di Jawa Barat ya, maksudnya ya kok notabene-nya di daerah barat gitu, sampai Aha, ke ujung sana. betul. Ya itu kan biasanya kan nyobainnya naik pesawat, terus pernah pernah juga sekali naik kereta dari Jakarta, terus ke Bali tuh dari Jakarta nanti berhenti di Jogja, dari Jogja nyambung lagi sampai Banyuwangi, terus tinggal nyebrang Mhm. naik naik kapal ke Tapang Gilimanuk, terus dari Gilimanuknya naik bus 3,5 jam juga sampai Denpasar Oh, gitu. oke oke. Nah, Ya kenapa tuh Kak gimana? kepikiran kayak susah-susah susah-susah, naik sana naik sini kayak gitu Ah, kan, padahal, lewat pesawat aja juga cepet gitu loh dan mhm, mhm. lebih efektif kan gitu. Kenapa tuh Kak kok kepikiran, Mau mau pakai menyiksa diri gitu akomodasi ya. begitu? Iya, Enggak, awalnya awalnya memang dari iseng ya, karena kalau sekarang kan tiket pesawat mahal ya, semua juga tahu kan tiket pesawat lagi mahal. benar Karena benar. harga aftur lagi naik kan, jadi otomatis berdampak sama harga tiket pesawat. Lalu kita cari nih alternatif lain yang bisalah buat dicoba, sekalian sekalian juga ini bisa menjawab kenapa sih mau kayak gitu, karena kita nyari pengalaman mumpung masih muda ya kan. Iya Wow, masih muda. Terus kayak gitu, ya akhirnya kita cobain dan yang paling epic sih emang itu perjalanan dari Jakarta Bali naik motor. Itu semua orang juga kaget kayak, "Hah, gila lu, Ndru. Lu nggak salah iya lu naik motor, pantas lu baik-baik aja," gitu kan. Langsung pada nanya bener gitu bener. semua. Cuma pada akhirnya ya semua didokumentasikan, terus sekarang di-upload di Instagram. Eh, keren sih itu juga kayak miss gitu kayak wow gue dari Jakarta sampai Bali naik motor 2 hari hampir 2 malam, pantat sampai pegel-pegel kayak apa. Ya gitu sih, Mhm. ya awalnya jadi pengalaman sih, jadi tahu ada Iseng cerita. aja ya buat milestone gitu ya Kak. Betul betul betul. Ya kalau ditanya mau pergi lagi naik motor, mikir 2 kali sih kayaknya. Nah, Kak, boleh diceritain tuh emang, Mhm apa sih, bukan gimana ya, mhm ups and down-nya waktu perjalanan dari dari Jakarta ke Bali itu mhm. kayak susahnya gimana, tapi juga senangnya gimana? Boleh Kak diceritain? Nah, justru kalau kalau ups and down-nya, selama Mhm. perjalanan di Pulau Jawa itu, ya seneng-seneng aja, happy-happy aja. Yang baru Mmm, kerasa banget itu setelah nyampe Pulau Bali di pelabuhan Gilimanuk, itu mhm, kan masih masih sampai Denpasar 3 jam lagi. Nah, di situ iya. kayak kayak baru kerasa, aduh ini jauh banget, ini perjalanan terlama, yang 3 jam terlama di hidup gue itu, nyampe Bali itu masih lama banget, masih jauh banget gitu, sampai nyaris ngantuk banget itu kayak kayak udah ngawang gitu kan, lagi nyetir tuh Mhm. kayak udah ngawang gitu, terus udah gitu bensin udah mau habis nyari nyari pom bensin kayak, aduh ini itu tengah malam, bukan tengah malam lagi udah menjelang subuh ya jam 2 Mhm. jam 3 itu kayak pom bensin ngelewatin tutup, bensin udah hampir sekarat kayak udah, aduh pusing banget ya udah kayak, udah ini mampus deh ini kayaknya bermalam di pinggir jalan itu, di hutan gitu kan. Cuma pada akhirnya Mhm. ada pom bensin lewat lewat dan akhirnya ya udah. Tapi memang kalau merasa dalam perjalanan itu yang benar-benar kerasa banget perjuangannya ke Bali justru dari Pulau Balinya. Karena kayak udah tinggal Oh. finish nih tapi kok nggak nyampe-nyampe ya gitu. Waduh Tapi waduh. kalau selama di Jawa justru dari Jawa Tengah, Jawa Timur kita Mhm. happy sih, maksudnya nggak ada kendala yang berarti banget gitu. Oke, lah malah mau nyampe malah tambah berat banget gitu ya rasanya? Mhm mhm, bener 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 banget. Oke, tapi waktu udah sampai gitu lega banget dong ya, Kak? Satu lega, kedua kan ketemu kasur ya, itu kayak langsung mandi, pokoknya terserah deh nggak unpacking dulu segala macam langsung tidur. Itu kayak tidur paling enak yang pernah dinikmatin lah gitu. Oke. Nah, Kak, kalau misalnya dari Mhm Jawa sampai ujung sana, pasti Kakak itu dong, stop-stop gitu dong? Kayak nggak mhm, mungkin dong kayak sekali perjalanan kayak, enggak, wow. ya setiap 1 jam sekali biasanya berhenti biar buat ke Hmm. toilet, terus, pergelangan kaki dilurusin karena kan cukup pegel ya itu ya Benar. perjalanannya ya beberapa belas jam gitu sekali jalan dalam Mhm. 1 hari gitu. Oke, sampai nginep gitu? Enggak? Nginep nginep. Jadi, Oh. first stop-nya awalnya jadi misalkan dari Jakarta kan kemarin jam 5.00-an. Itu, rencana awalnya mau berhenti di Madiun. Mhm. Kira-kira di Maps tuh jam 8.00 nyampe. Cuman kan ya gitu ya, kadang kan kita ketemu lampu merah, terus, macet atau apa, jadi molor tuh. Nah, jadi Mhm. memutuskan untuk nggak jadi Madiun, tapi ke Purwodadi.
Jadi itu Purwodadi. Purwodadi masih sekitar berapa Heeh. puluh kilometer dari Madiun gitu. Oh, Itu juga udah kayak ya udahlah nggak apa-apa di Purwodadi aja karena sebenarnya cukup tadinya mau di Ngawi, tapi di Ngawi itu belum ada tempat penginapan yang menurut saya sih proper ya gitu. Iya, iya karena bener bener karena bener. karena kan kota kecil, jadi memang Iya. ada beberapa dan itu kebanyakan udah penuh gitu. Kayak Mmm, gitu. Jadi memang ya emang sih mungkin kata orang ya kan tinggal buat tidur aja gitu kan. Cuman ya mhm. namanya apa namanya? Namanya pengen nyaman juga lah sedikit lah. Akhirnya pilihnya di Purwodadi gitu. Oke. Nah, kalau kenapa sih Kak kok Mhm, pilih Bali gitu? What do you looking for? Apa mengincar makanannya, mhm, mhm, budayanya, mhm. pemandangannya begitu? Apa tuh Kak? Oke, cerita awalnya kenapa pilih Bali. Jadi yang pandemi 2020 kan, nah akhir tahun 2020 sampai awal tahun 2021 itu kali pertama ke Bali, memutuskan 2 bulan tinggal di sana, tapi itu waktu itu naik pesawat. Nah, Oh. karena merasakan, aduh Bali tuh ngangenin ya segala macam, akhirnya 2021 akhir, 2022 awal memutuskan lagi ke Bali gitu. Jadi memang selain selain eh, ya mungkin agenda rutin, walaupun nggak rutin-rutin amat sebenarnya, bukan secara official, ya balik lagi tadi cari pengalaman buat buat moto trip gitu loh ke sana gitu. Mmm, Terus kalau di mhm. Balinya sebenarnya yang dikangenin of course makanannya yang pertama, yang kedua budayanya, yang ketiga vibes-nya di sana. Untuk stay di sana itu asik sih gitu. Jadi benar-benar ngerasain kata orang sekarang ya, anak zaman sekarang healing, benar-benar healing kayak gitu. Ya, Gitu Bali sih every kali day di. is holiday ya? Hmm, betul. Oke. Lah, kalau untuk trip-trip Kakak biasanya nih, kan pastinya nggak Hmm, cuma ke Bali doang kan ya? Untuk hmm, trip-trip yang Kakak, datengin itu, hmm, Kakak biasanya ngincar apanya tuh, Kak? Apa yang membuat Kakak, "Ah, pengen banget nih visit ini atau visit mana," hmm. gitu? Ya, kalau untuk mendatangi sebuah kota atau tempat tertentu, biasanya sih bakal cari yang pasti destinasi wisatanya ya, yang pertama. Terus yang kedua, ya ini agak seimbang sih. Jadi antara kalau nggak destinasi, kedua makanan gitu. Kadang-kadang kita nggak bisa Mmm, nemuin sebuah makanan yang ada misalkan di Jakarta gitu kan. Jadi cuma ada di tempat khusus misalkan Bali atau mungkin eh, daerah mana yang punya makanan khas mhm, yang di Jakarta nggak ketemu gitu. yes. Jadi kira-kira seperti Oh, itu. Nah, kalau budaya udah pasti mengikuti sih sama sama keseharian kita di sana kan. Entah mungkin mhm, ya misalkan di Jogja kita kita bisa lihat kayak orangnya udah biasa pakai atau di Bali biasanya pakai baju adatnya seperti biasa atau pakai sarung, pakai kain dan lain sebagainya. Gitu. Kalau ditanya oke. ya apanya pasti dari nasi sama makanan, kalau pasti ngikutin sih. Kan di dua itu. Berarti ini ketahuan ya, sering riset-riset di TikTok, IG gitu. Iya, justru kalau kalau riset pasti biasanya di Google. Biasanya di Oh, Google di ya. Jadi Google malah? biasa cari tentang blog post dari teman-teman blogger lain. Mhm. Kalau TikTok sama IG mungkin kebanyakan sekarang lebih ke tempat yang kekinian, cafe, coffee shop, kayak gitu. Ada sih memang kayak tempat mereka bilangnya hidden gem gitu kan, Iya. makanan atau mungkin apa namanya destinasi wisata. Cuma memang yang masih jadi andalan sih blog ya, seperti itu. Karena emang blogger juga sih. Iya, benar. Satu, yang kedua, biasanya blogger itu dengan tulisannya mereka bisa menjelaskan lebih rinci ketimbang kalau Oh, benar video. Kalau benar. video kan dengan durasi ya, satu, yang Singkat. kedua, cut. Ya, anak-anak zaman sekarang kan selain kalau misalkan males baca tulisan, mereka pengen lihat Mhm. video tapi pengen videonya nggak panjang-panjang gitu kan. Nah, Mhm, benar. disitulah kendalanya. Tapi ya memang kalau misalnya tanya dari mana risetnya, dari blog, dari tulisan, dari berita, baru yang kedua Instagram atau TikTok. Oke. Nah, bisa dibilang kalau begitu Bali ini dari Jakarta ke Bali ini merupakan salah satu yang terpanjang ya, Kak, yang Kakak, apa namanya, visit gitu? Kalau perjalanan darat ya, kalau maksudnya secara naik motor gitu kan. Mhm, kalau paling jauh nih Kakak pernah ke mana nih? Paling jauh terakhir itu kemarin sempet ke, kalau Indonesia Timur masih baru Manado, paling jauh. Ah, Kalau Nusa Tenggara kemarin paling jauh di timurnya itu ke Larantuka, Nusa Tenggara apa? Timur. Larantuka, Larantuka. Wow, kita betul. aku baru dengar sih. Coba dicek deh, Larantuka. Wow, Itu ada di Flores. Pulau Flores, paling timur. Oke. Di Pulau Flores ya, tapi setelah Mhm. Larantuka masih ada pulau-pulau lain.
Wah, Kayak menarik, begitu. menarik. Mhm. Oke. Wah, jadi Mungkin tahu kalau yang banyak ini ya, banyak betul, daerah yang mungkin nggak kalau dijamah gitu. betul Debbie. Jadi kalau Mhm. misalkan belum tahu teman-teman yang dengerin, Larantuka itu justru kerajaan Katolik satu-satunya di Indonesia yang dulu sebelum jadi kita jadi republik ya. Terus Heeh. sampai sekarang itu jadi istilahnya bukan kota suci sih. Maksudnya kalau kalau mungkin kalau buat penganut Katolik itu kan kita kenalnya dengan Vatikan di Roma ya. Nah, di Bener. sana. Nah, kalau di Indonesia itu kotanya para orang Katolik itu di Larantuka. Jadi mereka ada prosesi, ada apa biasanya sebelum Paskah, mereka punya prosesi yang setiap tahun dilaksanakan dan itu udah terkenal sampai seluruh dunia gitu. Jadi itu Larantuka Oh. keren sih gitu. Oh, aku lihat nih Kak di Google. Wow, gerejanya menarik apa? Bagus banget ya. Betul, karena ada pengaruh dari Spanyol. Oh, Spanyol. Tuh, jadi Era zaman waktu itu penjajahan juga ya. betul, betul. Hmm. Dan ada satu kan tadi sempat saya bilang tentang kerajaan ya. Jadi sampai sekarang uh, turunan dari tersebut walaupun sekarang sudah tidak ada secara kayak mungkin kayak di Jogja dengan keraton dengan sultan gitu kan. Nah, di Hmm. sana tetap ada sebagai pewaris budaya dan mereka namanya nama-nama orang Spanyol Oh, gitu, Da Silva apa dan sebagainya. oke. Unik sih. Wow. Ih, keren banget nih Kak Andrew. Udah motoran dari Jakarta ke Bali. Udah pernah ke Larantuka yang kita mungkin ya dari gue sendiri kayak belum pernah denger gitu. Nah, ini aku mau pertanyaan agak mendasar nih ya Kak. Boleh, Kenapa silakan. kok kepikiran gitu loh buat menuliskan dan mendokumentasikan ya, buat mendokumentasikan pengalaman travelingnya? Yang pertama sih satu karena cerita banget dulu yang pertama banget adalah itu PR dari sekolah zaman SMP. Zaman kita belajar teknologi informasi komputer, bikin gitu kan, belajar tentang internet itu awalnya dari situ. Jadi tertarik ada tugas buat bikin jurnal dan tanda kutip di blog satu. Itu zaman sekolah. Nah, mulai mulai akhirnya mau bikin tulisan tentang perjalanan itu di awal SMA sampai kuliah. Nah, kenapa sih alasannya? Sebenarnya satu iseng, yang kedua ya pengen pengen jadi perjalanan ini tuh biar kasih tahu orang sharing juga sih kalau oke, di sini ada tempat ini loh, ada makanan ini loh gitu. Awalnya gitu aja sih, cuma karena iseng sama pengen sharing aja. Oh, oke. Tapi sampai sampai keterusan nih sampai sekarang jadi terkenal gitu, tukang ngider. Ya itu rezekinya ya, tambahan yang lain gitu kan. Oke, dari tugas sekolah. Keren banget nih Kak Andrew. Nah, ada nggak sih Kak sebenarnya kesulitan gitu saat traveling sambil ngevlog gitu? Pernah nggak Wah, ngalamin gitu? sering lah itu mah. Wah, Jadi gimana tuh? biasanya kalau dari circle teman-teman sendiri ya, biasanya kita kita sebutnya kita pengabdi konten. Jadi jadi yang kayak apa namanya? Aduh, kita mau traveling, mau jalan-jalan tapi nggak bisa tuh yang namanya meninggalkan sebuah kesempatan buat konten. Karena kan gini, kadang-kadang kita pergi ke satu tempat pengennya ya udah pengennya liburan aja. Cuman kayak aduh sayang ya belum tentu kita mau ke tempat ini lagi kayak gitu. Jadi akhirnya liburannya travelingnya bukan maksimal sih, kayak maksudnya nggak, kadang-kadang kita liburan pengen santai pengen apa, cuman jadinya tetap stres mikirin konten kayak gitu loh. Jadi kalau kesulitan kita kita di bagian situ, dan Hmm. jadinya ke distract juga kan, kayak misalkan kita mau apa ya, mau lihat lebih dekat sebuah kehidupan misalkan, tapi jadinya buru-buru karena kita ngejar konten atau jadi fokusnya ke tempat yang lain kayak gitu. Paling Hmm. kesulitannya di situ aja sih. Kalau lihat teman-temannya ini, wah kelihatannya enak ya jalan-jalan mulu gitu kan. Ya sebenarnya juga ada kesulitannya kita untuk memberikan sebuah informasi kepada kalian melalui video-video yang kami buat, ya seperti itu. Oke. Begitu, Debbie. Jadi kurang enjoy juga gitu ya Kak tripnya? Betul, betul. Kadang kadang Hmm. seperti itu. Oke, oke. Oh, aku baru kepikiran loh, orang-orang tuh Mhm, bisa gitu ya. Kayak maksudnya aku pikir tuh mereka, aku ngeliatnya ya di kayak YouTube, mhm, kayak mereka tuh sangat having fun gitu loh. mhm. I did not know kalau juga kayak jadi distract juga gitu, karena ada something like burden lah buat ngebagi, gue harus Betul, kayak gini, gue harus kayak sedetail ini betul, gitu.
Betul. Oke. Hmm. Nah, kalau dari kesulitan nih Kak, ada nggak sih kejadian menarik mungkin ya? Biar agak lebih positif gitu. Ada nggak kejadian menarik saat Kakak traveling gitu? Aha, Apalagi ya traveling yang ekstrim itu ya dari Jakarta ke aha. Bali. Atau yang mungkin ke trip-trip lainnya gitu, ada nggak Kak? Kalau yang menarik justru karena biasanya mungkin masyarakat kita kan jadi sudah lebih paham ya. Oh, ternyata ada orang-orang yang memang membuat konten nih Hmm. tentang misalkan makanan atau misalkan tentang destinasi. Nah, biasanya kita jadi punya lebih kesempatan banyak ketemu orang yang memang ngasih tahu tempat sesuatu yang jarang didatengin sama orang. Satu, yang kedua, kalau masalah makanan, biasanya juga, wah, masnya vlogger ya, youtuber ya, bisa gitu kan. Padahal kita belum tentu youtuber nih, belum tentu vlogger nih. Nah, tapi mereka bilang, mas, cobain deh ke sini misalkan, ke tempat mana gitu. Ini makanannya enak, karena nggak banyak orang yang tahu gitu. Jadi kadang-kadang melihat kita sering bikin konten, bikin video atau foto, mereka biasanya memberikan sebuah advice atau sebuah rekomendasi tempat yang orang-orang yang nggak banyak tahu. Jadi ya istilahnya anti mainstream lah gitu. Itu yang paling dirasakan ya sampai saat ini gitu. Jadi Oke, jadi dapat rekomendasi dari mhm, banyak orang lah ya. benar, benar. Dan itu seru jadinya selain kita dapat rekomendasi, orang juga lebih apa ya? Kayak oh ya, misalkan ke satu tempat makan gitu ya. Kadang-kadang kita ngelihatnya tuh si penjajah makanannya jutek ya, kelihatannya jutek. Tapi ketika kita lagi shoot itu ya, ternyata mereka ramah, mereka senyum, mereka lebih apa ya, lebih enak buat diajak ngobrol. Terus kayak, oh masnya bentar, ini saya rapihin dulu sedikit gitu kan. Terus misalkan sebentar mas, nih mau dituang ya mas, bentar nih saya pelan-pelan tuangnya gitu loh. Jadi mereka udah lebih Hmm. ngerti. Jadi hal-hal yang kecil kayak gitu sebenarnya jadi meaning ya kalau kalau dari saya ngerasainnya kayak gitu. Oke, oke. Wah. Nah, ini thank you banget loh Kak udah sharing dari tadi dan ini sekarang udah ada lagi nih speaker lain jadi nanti aku balik lagi ya ke Kak Andrew. Ini ada Oke. Kak Guri. Halo Kak Guri. Oh, halo, Halo. halo. Ya, Kayak kaget gitu ya Kak Gur. enggak. Gimana Kak Guri kabarnya Kak Gur? Baik, baik, Nah, ini yes. traveler dari Jepang. Wih. Ya, traveler ya, ya kerja di sini. Nah, Iya. terima saja lah itu sebutannya. Oke, ini aku pengen tanya nih Kak Gur. Sukanya biasa traveling kemana sih Kak Guri? Apa yang cari gitu Hmm, setiap tempat-tempat yang kakak visit? yang dicari. Yes. Hmm, apa ya? Aku apa ya? Kalau traveling gitu, aku apa sih di Jepang itu so far yang maksudnya pernah aku travel jauh itu Kyoto sih so far. Hmm. Aku Kyoto Osaka itu paling jauh sih. Aku belum sampai yang kayak ke tempat lain juga. Jadi ya selain itu paling ya travel ya di apa sih, di keliling Tokyo, iya. Kalau misalnya nggak ke tempat yang kayak di luar Tokyo, ya aku suka ini misalnya bar hopping, terus, ke tempat makan makanan yang hidden gem ya di Jepang, Zee, Hidden gitu. gemnya di Jepang. Iya. Oke, berarti kakak juga nyarinya dari ini ya, dari internet juga ya Kak Gur? Eee setengah internet, setengah, ini dari, apa sih, rekomen. Jadi, Hmm. kalau di sini itu gimana ya, kalau di Jepang itu tuh memang kayak iya sih kebanyakan kalau cari iya di Google bisa, cuman kalau yang bener-bener yang enak yang kayak enak gitu, aku lebih ini sih, jadi kayak aku sama teman-teman aku yang di sini yang kayak yang juga udah tinggal di sini lama juga, saling tuker-tuker info gitu loh. Karena tahu Kak Jadi Guri memang suka bener-bener jalan juga ya. iya, jadi kayak karena teman-teman aku yang kayak suka makan, nah itu aku tuker-tukeran referensi sama mereka gitu. Jadi kayak kita tuh kayak ya kita ada kayak masing-masing kita ada list gitu ya, tempat makan yang enak-enak di Tokyo, di, daerah Kyoto, Osaka gitu-gitu loh. Dan kita, ini yang rata-rata tuh kayak agak ya istilahnya bukan tempat yang kayak bisa ditemuin di apa sih, travel influencer gitu deh yang di Indo gitu loh, gitu. Oke, nah kalau dari Kak Andrew kan tadi pengen menuliskan travelingnya karena dari tugas sekolah. Kalau misalnya dari Kak Guri nih dari mana nih Kak Gur? Kalau aku
ini dokumentasi Ya, travel gitu ya? nulis kayak journaling yang Kak Guri biasa lakuin ya. Itu kenapa tuh Hmm, Kak Guri? aku sih 2 macam sih. Satu dari real, satu dari ini, satu lagi travel journaling analog gitu ya. Mm-mm. Jadi kan aku kalau yang reels itu tuh aku yang ngepost karena ini sih aku gimana ya, emang suka ngedokumentasiin travel aku sih. Ya, pas pertama kali aku ke Kyoto itu tahun ini Februari sih. Nah itu kayak emang udah kepikiran pengen ngedokumentasiin travel aku gitu loh pakai reel. Cuman buat sendiri aja atau buat teman-teman aku gitu. Nah terus aku kepikiran kayak di sini tuh kalau di Jepang perintilannya banyak banget gitu loh. Kayak asik nih kalau dijadiin travel journal gitu loh, Iya. kayak foto di print terus dibikin kayak collage gitu sih. Jadi kayak aku baru mulai bikinnya itu pas aku ke Kyoto lagi sekitar Juli tahun ini sih bikin gitu. Oke, karena di Jepang banyak tempat-tempat menarik yang bisa dieksplor ya Kak Gur. Iya betul. Oke. Nah, kalau misalnya waktu ngebuat journaling gitu ataupun ngedokumentasin di Reels ya, itu ada nggak sih Kak Gur kayak agak nemuin kesulitan gitu kayak, aduh gue bingung nih nulisinnya gimana ya, aduh bingung nih kayak gambarnya kurang gimana deh, ada nggak Kak Gur? Kayak, Hmm, kalau itu sih enggak sih karena memang kayak aku orangnya suka planning ya. Jadi kayak gimana sih istilahnya? Kayak misalnya nih sebelum travel kayak at least harus ya harus ada kayak footage buat reelsan maksudnya harus banyak gitu. Jadi kayak pas ngeditnya oh, gampang gitu loh. Jadi misalnya ini nggak sesuai ya pakai yang lain gitu loh. Jadi tapi nih kalau buat aku personally ini nggak merusak experience aku ya untuk travel ya. Jadi kayak memang karena aku orangnya suka dokumentasi gitu loh. Jadi kayak ya jalan aja gitu loh. Nggak nge-distract aku dari travel sih gitu loh. Terus mungkin foto kali ya. Foto yang kayak mungkin angle-nya susah. Nah itu kadang-kadang ya mesti ya harus effort. ya berfoto berkali-kali gitu misalnya. Iya, ya again nggak begitu mengganggu sih. Karena memang ini kenapa aku paling suka istilahnya travel sendiri ya. Jadi kayak mau ngapain seenak jidat gitu. Jadi Fleksibel kayak juga. mau lama-lama foto, iya makanya aku mau lebih suka prefer travel sendiri karena itu kalau misalnya mau aku bisa foto seenak jidat, mau dokumentasiin videonya gitu ya seenak jidat juga gitu loh. Jadi ya santai gitu loh. Oke, menarik nih. Udah di planning kayak storyboard gitu ya Kak Gur. Iya, udah di-spoil sampai kayak mau Oh, pakai lagu apa buat tulisnya udah kepikiran juga udah list wow. ini tuh. Detail sekali nih Kak Gur. Keren keren. Nah, dari tadi kesulitan, sekarang kejadian menarik nih Kak Gur. Ada nggak waktu traveling gitu, kayak ketemu apa atau dapat kejadian apa gitu? Banyak ya misalnya kayak oh ya waktu itu pas aku ke Kyoto terakhir waktu itu pas Juli itu lumayan agak lucu aja soalnya kayak pas Februari Mhm. itu memang pertama kali aku ke Kyoto. Jadi aku kayak ya ada planning mau ke ini tapi nggak begitu banyak ke tempat di Kyotonya. Nah pas kesana lagi aku Julinya itu gimana ya, tempat yang pengen aku kunjungi itu banyak banget gitu. Jadi kayak aku juga ini agak nggak mikir jauh juga. Jadi kayak aku mau ke tempat makannya banyak banget, tapi nggak mikir perut aku bisa gimana semua gitu. Jadi itu pas ke Kyoto waktu itu kayak wah pengen makan ini, tapi udah kenyang duluan gitu. Jadi kayak aku waktu itu makan tempura don itu tuh sampai begah Waduh. karena porsinya gede jadi nggak kepikiran kan tapi untungnya siangnya tuh kayak nggak ada apa-apa gitu loh kayak nggak kemana-mana jadi kayak aku langsung ke hotel tidur dulu sejam gitu loh. Nah terus tapi yang agak sialnya itu pas aku pas ulang tahunnya pas birthday mealnya itu aku nggak ini kayak karena pakai modal ya nanti kapan balik lagi ke sini ya jadi kayak aku pas siang gitu aku ke tempat dessert shop gitu Mhm. pesan parfait gitu dan aku kayak nggak mikir nih gede banget gitu loh kayak ini pesan aja tapi kan nanti kapan lagi balik ya ke Kyoto ya Azik terus pesan nyampe buset gede banget anjir terus aku baru ingat oh ya nanti malam ada course menu buset lah udahlah ini udah makan kayak aku kan itu lokasinya agak jauh ya dari di Uji gitu dari Uji ke Kyoto Mhm. agak lumayan makan waktu gitu travel kayak kereta gitu jadi aku gak kepikiran habis itu nah Mhm. begitu udah makan kuenya ke daerah Uji itu pas balik ke Kyoto itu tuh aku sebenarnya pengen planning tidur ya sejaman lah ya tapi aku berpikir kayak oh shit ini aku udah dari reserve dinner jam segini bang aku buru ya udahlah sebentar
Terus ke sana, terus, itu maksudnya enak sih, makan malamnya iya enak, tapi pulangnya tuh mesti naik taksi, padahal cuma jalan beberapa detik bisa, tapi kayak kayaknya tuh Udah perut nggak tuh kuat. mau kebelah ya, kayak itu tuh course meal-nya tuh ada berapa ya, 9 plate gitu, terus kayak, Oke. terus aku kayak, awalnya kayak pengen cancel kayak lebih murah, terus kayak nggak usah cancel, wahalah udahlah. Ya udah makan aja, enak sih enak iya, nah tapi pas keluarnya tuh udah kayak, wah ini perut lagi pecah nih, kayak udah manggil taksi udah, terus manggil taksi pulang, udahlah manggil taksi udah tuh, Oh, kayak oke. gitu. Oh, lucu banget sih manggil taksi karena kekenyangan. Iya, parah. By the way, ini Kak Gur kalau misalnya butuh pendamping ya buat ngabisin makanan, boleh loh gue ajak aja Kak Gur. Kak Gurnya nyicip, gue ngabisin, boleh banget gitu. Kan. Oke. Jadi pengen tanya nih ke Kak Andrew. Kak Andrew pernah gitu nggak kayak bimbang gitu kayak Kak Gur? Aduh, gini nggak balik lagi ya takutnya. Terus akhirnya semuanya aja tuh dimakan gitu. Ya itu kayaknya persoalan klasik ya untuk teman-teman yang tukang jalan-jalan. Jadi dengan alasan yang, aduh bener juga sih, belum tentu bisa balik lagi ke sini, ya udah harus cobain kayak gitu. Jadi perut sampai mau pecah, demi nggak balik lagi, bukan nggak balik lagi, maksudnya demi alasan yang seperti itu. Jadi semua dicobain gitu. Diembat ya. Iya. Oke. Oh ya, by the way, aku mau ingetin nih buat teman-teman di sini yang pengen sharing juga sama kayak Kak Andrew sama Kak Guri di sini, pengen sharing atau malah pengen tanya gitu loh kayak pengalaman travel bloggingnya mereka, boleh langsung aja request to speak karena pasti aku ACC nih. Jaminan ACC ya. Nah, oke, langsung ku tanya lagi nih ke Kak Andrew. Kalau misalnya kakak kan sering tuh ngebuat vlog gitu dan juga sering nulis di blog. Ada nggak sih Kak kayak cara-cara kakak sendiri nih, gimana sih cara membuat tulisan di blog atau vlog itu jadi lebih menarik gitu? Oke. Kalau blog sebenarnya lebih ke apa ya? Kalau blog jujur aja aku lebih idealis. Jadi kayak pengen nulis apa yang saya rasain, apa yang didalamin, apa yang bener-bener info-info yang memang harus dikasih tahu. Nah gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang tukang riset, tukang baca itu senang banget buat baca tulisan kayak gitu. Gitu. Kayak salah satunya yang selalu rame di blog saya itu adalah perjalanan ke situ gunung di Sukabumi. Jadi itu benar-benar isinya semua panjang banget, tapi banyak orang yang baca dan banyak orang yang bilang infonya bermanfaat, infonya lengkap, sebagainya. Itu yang justru mungkin saya itu menarik ya. Terus kalau untuk video, yang video mengikuti zaman sekarang, mungkin yang pertama clickbait ya. Clickbaitnya bukan berarti harus yang mengecoh banget atau yang aneh-aneh ngaco, tapi memang cari sesuatu yang menarik akan. Contoh ini. Contohnya ada satu teman, videonya dia lucu, beli yang gini. Sungai jernih 700 kilo dari Jakarta. Gitu. Orangnya nggak nge dari Jakarta tapi 700 kilo kalau orang yang jeli ya gitu. Tapi dari situ iya, jadi bukan di Jakarta tapi dia di Jawa Timur gitu kan. Nah, jadi itu lucu. Jadi satu clickbait, dua orang jadi baca kan. Ini bukan di Jakarta, ini mah di mana gitu. Kayak gitu. Jadi itu hal-hal yang bagi aku itu yang buat menarik orang buat nonton, buat baca. Oke. Kalau menurut Kak Andrew nih kan udah pengalaman banget nih ya. Nah, biasanya tuh orang-orang tuh pengen tahu apa sih Kak, info apa sih yang dicari orang-orang yang orang find it interesting gitu? Ya biasanya kalau sekarang sih orang-orang lebih senangnya ke tempat-tempat yang yang Instagramable gitu kan, bener-bener. Buat fotonya cakep gitu. Terus apalagi murah itu kalau itu yang kekinian ya, murah juga termasuk. Tapi memang kalau misalkan tulisan, mereka cenderung senangnya aksesibilitasnya ke satu tempat tersebut. Satu. Yang kedua, harga masuk, tiket masuknya kalau ada berapa. Yang ketiga, di sana ada atraksi apa aja. Kayak gitu. Yang keempat, kalau masalah makanan, itu satu harga. Yang kedua, enak atau enggak. Udah itu doang. Gitu. Tapi kan enak enggaknya kan relatif ya. Setiap lidah orang beda-beda. Gitu ya Kak. Oke. Nah, nanti aku balik lagi ke Kak Andrew. Aku pengen tanya Kak Guri nih sekarang. Halo Kak Gur. Iya. Kusumon lagi.
Nah, ini Kak Gur, kalau misalnya Kak Gur ini kan terkenal dengan estetiknya, cie. Asik. Terkenal dengan estetiknya nih. Kalau dari Kak Guri sendiri, apa sih tips gitu? Gimana sih cara Kak Gur ngebuat mungkin video atau tulisan Kakak menjadi menarik gitu? Reelsnya gitu ya, especially ya. Boleh. Aku sih, first of all kayak aku lebih ke apa ya istilahnya ngomongnya? Aku lebih sering rekam kayak still shots gitu loh. Jadi kayak apa sih footage-nya tuh kayak kayak basically kayak ini sih ngeliatin pemandangan aja gitu loh. Jadi kayak nggak banyak gerak gitu. Jadi bener still shots. Tapi itu again itu masuk ke taste aku aja sih gitu loh. Jadi kayak lebih nggak fokus ke akunya tapi lebih fokus ke tempatnya gitu. Tempatnya, tempat makannya, orangnya gitu loh. Jadi lebih kayak gitu. Nah, terus kayak ya, aku lebih again kayak lebih sesuaiin ke lagunya juga sih gitu, lagu yang aku mau pakai ini. Jadi kayak nanti pas aku editnya aku sesuaiin gitu ritmenya kayak gitu. Tapi kayak again aku memang estetiknya kayak gimana ya, aku cenderung lebih suka ini sih yang nggak banyak apa sih? Nggak banyak ngomongnya gitu loh. Jadi I will just let the video footage sama musiknya do the talking gitu loh. Gitu. Oke, itu stylenya Kak Guri ya. Mm-mm. Kalau dari jurnal nih, dari tulisan, apa sih yang Kak Guri tuh find it harus ada nih di tulisan aku gitu? Kalau jurnal tuh gini sih, kalau aku jadi pas traveling ya, aku sebisa mungkin collect a lot of perintilan gitu. Jadi kayak yang harus itu pasti foto, itu pasti foto, terus struk. Misalnya aku ke restoran kemana gitu, aku minta struk loh. Terus kalau bisa name card, terus sampai apa ya waktu itu ya? Sama kayak brosur yang kecil-kecil gitu sampai aku juga ke bar, pas dapat minumnya bawahnya dikasih kayak coaster gitu kan, coaster-nya dari kertas sih kayak kertas yang tebel gitu loh. Terus aku sampai kayak nanyain, "Ini aku boleh minta bawa pulang nggak?" Gitu loh. Tapi dikasih sih, dikasih. Jadi aku dikasih terus jadi kayak aku tuh koleksi aja apa aja perintilan sampai tiket Shinkansen tuh aku bawa pulang juga. Minta sama tiket teman kayak aku bawa pulang Shinkansen boleh nggak ya? Boleh, tiketnya bawa pulang gitu. Nah terus nanti pas apa sih kalau pas aku bikin jurnal sendiri gitu baru nanti di situ jadi kayak foto semua di print nah terus kayak udah kayak jadi puzzle gitu deh jadi kayak mungkin base-nya itu kayak aku lihat dulu di Google jadi aku kayak ya cek aja asal gitu kayak travel journal nanti kayak dikasih atau enggak kayak typical collaging gitu nanti lihat aja lihatnya gimana dan nanti ya kayak kopi tipis gitu lah ya layoutnya begini nanti punya yang aku sendiri nanti baru di arrange sendiri gitu loh gitu jadi kayak travel journal bisa gue bilang kayak hybrid diary juga gitu ya jadi iya travel journal gitu loh tapi diary juga gitu lah. Berarti bener lah kalau gue bilang estetik lah. Agak romantis juga tuh. Ya. Ini menarik banget loh, gue menginvite dua speaker yang agak distintif ya dari satu dengan yang lainnya. Kalau Kak Andrew mungkin for commercial atau buat publik ya, buat konsumsi publik. Kalau Kak Guri mungkin ya hobi dan untuk kesenangan sendiri lah. Oke. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih buat Kakak Andrew dan Kak Guri. Mungkin buat Kak Guri dulu kali ya. Apa nih pesan Kak Guri untuk orang-orang dan audiens-audiens di sini yang juga pengen menulis atau mendokumentasikan pengalaman travelingnya? Buat aku sih, kalau aku sih pribadi mungkin orangnya suka ngeplan ya. Jadi kayak kalau travel aku suka nanti maunya hasilnya begini gitu. Jadi emang nggak kebawa stres ya. Jadi kayak pas aku travel jadi nggak ke pressure gitu loh. Karena again ya ini bukan buat commercial gitu ya buat aku. Tapi mungkin yang bisa dari sini adalah kayak pas misalnya mau bikin dokumentasi, mau itu reels, mau itu bentuk buku journaling travel cara ini kayak analog gitu ya. Tetap first and foremost audiensnya ya kamu gitu loh. Audiensnya aku bikin reel sama journaling itu buat aku gitu loh. Nanti yang nanti misalnya teman-teman aku yang mau ngeliat gitu loh. Mereka kalau suka ya bonus gitu loh. Tapi again pas bikin itu yang penting senang aja bikin tuh loh kayak dibawa senang aja gitu loh jangan ke pressure mesti harus kejar like gini kalau aku enggak ya kalau aku purely ini aku pengen share aja tapi kayak kalau aku ya mungkin aku bisa saranin ya jangan ke pressure aja sih sama likes engagement gitu kalau buat aku pribadi karena ya kan ini travelku gitu loh
fokus ke ya ini buat kamu having fun aja gitu sih. Oke. Wih, benar sih. Jangan kebawa pressure, jangan pikir panjang lah ya. Kalau misalnya mau ya udah lakuin aja lah. Oke, thank you Kak Gur. Iya. Nah, ini dari Kak Tukang Ngider, Kak Andrew. Pertanyaan sama juga, kenapa sih? Sama ya. Benar. Pesan Ya. yang Kakak pengen sampein buat audiens yang juga pengen mendokumentasikan atau ngeblog pengalaman travelingnya. Tadi setuju banget sama Guri karena itu yang jadi permasalahan umum pada orang-orang yang maunya likes-nya besar, engagement-nya bagus, Benar. terus apa namanya jadinya ke bawah stres gitu kan. Padahal ya kita sharing sebagai ya kita mau fun, kita mau ngasih sesuatu yang semua orang istilahnya mungkin yang tadinya belum tahu jadi tahu, kayak tadi kan Debbie dengan Larantuka dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau dari aku pesannya adalah idealislah sama apa yang kalian mau tulis gitu. Misalkan kalian mau nulisnya tipe-tipenya yang mau menjelaskan lebih rinci segala macam, nggak apa-apa, tulis aja. Balik lagi sama Guri bilang ya itu perjalananmu, pengalamanmu, ya tulis aja apa yang kamu mau gitu. Terus yang kedua, kalau ini sih lebih kayak gue mau jadi travel blogger nih ceritanya. Nah, kalau seperti itu kalian jangan berpikir hari ini bikin besok bisa langsung viral, besok bisa langsung dipanggil, diundang sama kementerian, besok bisa langsung diajak pergi trip gratis gitu. Nggak instan. Jangan sampai. Ya, semua itu ada prosesnya. Yang pertama, percayalah pada proses, nggak ada yang instan. Kalaupun instan, kalian ya bisa cepat naik, tapi bisa cepat turun. Gitu. Itu yang paling harus kalian dengarkan. Terus dan kalian harus resapi. Terus menjadi yang sekarang, saya yang menjadi sekarang, itu diperlukan proses berapa tahun untuk menjadi merasakan seorang travel blogger yang hari ini jadi main job gitu. Jadi kalian harus sabar dan konsisten. Gitu. Jadi jangan cuma karena aduh lagi hype nih mau ikut-ikutan, yaudah ikut bikin 1 2 3 tapi nanti malu kok nggak view-nya jelek sih atau kok nggak bisa pergi diundang sama dinas atau kementerian sih kayak gitu. Nah, kayak hal-hal seperti itu yang jangan jadi patokan karena ya semuanya perlu proses, harus sabar dan konsisten. Begitu. Oke, wow. Nah, Kak, kalau berat misalnya ya pesannya. Bisa lah kalau niat, amin gitu. Betul. Nah, Kak, kalau misal nih orang pengen ngedokumentasin, pengen ngevlog gitu, terus tapi dia mikir, aduh kamera aku jelek nih, gitu. Gimana tuh, Kak? Nah, pakailah apa yang punya pertama kali. Jadi jangan nunggu, aduh iPhone 14 nih baru, aku pengen beli iPhone 14 tapi duitnya nggak ada, nabung dulu. Nah, kalau kalian fokus sama hal-hal yang memang terlalu jauh, ya kalian akan jalan-jalan. Pakailah yang ada dulu. Karena ya dulu juga ngeblog atau bikin video juga nggak pakai gadget yang bagus kok, tapi dengan gadget yang kita punya dulu, terus perlahan-lahan kita akan mengasah skill dan apapun gadgetnya, kalau kalian punya skillnya ya pasti akan bagus-bagus aja. Bener. Setuju banget. Gitu. By the way, Kak Endo tuh udah berapa lama ya kira-kira dari mulai ngeblog gitu? Kalau officialnya sebagai tukang nyindir itu dimulai 2016. Tapi kalau misalkan mulai memulai nulis-nulis iseng itu dari 2010, 2009, sekitar segitulah. Tapi ya official buat punya brandingan nama tukang nyindir 2016. Wah, itu prosesnya selama itu ya? Iya, dan main ke video itu tahun sekitar 2018, 2019. Jadi kalau video masih baru, tapi kalau blog itu udah lama. Oke. Gitu. Iya, Guri, nanti kita follow-followan ya. Penasaran deh sama ya. Boleh, silakan. Di Kak Guri kita juga menanti ya konten-konten reels berikutnya. Yoi. Oke, wah, gue seneng banget nih Kak Guri dan Kak Andrew, thank you banget ya udah mau ngeluangin waktunya nih buat berbagi sama Growth Spacer di sini dan emang dapat baik insight gitu loh, dan gue juga mau highlight nih buat pesan gue juga nih, gue juga ngasih pesan, numpang juga. Ya gimana ya, kalau misalnya pengen, lakuin aja lah, nggak usah pikir panjang gitu. Dan I think if you are sincere, tulus dan konsisten, pasti
terdeliver lah apa yang kau pengen kasih gitu ke orang-orang yang pengen kau bagiin gitu. Jadi semangat buat teman-teman yang juga pengen nih ngevlog dan ngeblogging tentang pengalaman travelingnya. Thank you so much Kak Guri, thank you so much Kak Andrew udah berbagi banyak hal sama Growth Spacer di sini. Terima kasih juga Debbie sudah diundang. Iya, nanti Terima diundang. kasih, Debbie. Nanti kita undang lagi ya Kak Andrew ya, sama Kak Guri ya. Siap. Berkabar saja. Oke, udah gabung duluan nih. Oke. Thank you so much teman-teman. Mungkin itu aja dari kita dan sampai ketemu di Twitter Space nextnya. Oke, bye-bye. Terima kasih. Selamat malam. Ya, Terima kasih semua. Bye. bye.